Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan saya Sukadi Randy dengan PEM 2782033. Dan kali ini saya akan coba untuk mengerjakan paket tracer Investigate Net Operation eh 627. Nah, ini di sini ada as you know as a from that MAC address change. Jadi di sini memang tujuannya kalau dalam Jadi pada praktikum kali ini tuh sebenarnya kita akan mempelajari bagaimana NAT itu atau Network Address Translation itu mengubah alamat IP ketika paket sedang berpindah gitu, jaringan private menuju menuju jaringan lainnya itu internet manapun ya. Kalau kita coba cek di sini, wait ya, Pak, saya belum login. Nah, jadi sebenarnya NAT ini bekerja dengan menggantikan alamat IP ya. IP private menjadi alamat IP publik agar perangkatnya itu di jaringan lokal itu dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Memang seperti ini ya, seperti namanya translation gitu. Dia berguna untuk translation. Dan ya, kita cek dulu di Cisco atau Tracer ya. Login, apa saja. Ini di sini. Yang presentation. Dia nggak ada presentationnya, jadi kita kerjakannya sesuai dengan. Jadi, pada instruksi satu, step one. Jadi di step satu ini seperti ini kita suruh automate a few minute everything the network converge you can speed the process fast forward dulu you know, supaya prosesnya itu sudah jalan dengan benar ya. Ketika sudah jalan semua maka kita disuruh untuk do simulation mode and edit the filter to show HTTP request. Simulation mode, klik terus edit filter ya. Saya kita suruh edit the filter. Oh, nggak muncul tapi di ini nggak. So, wait, gini. Ini seperti ini. Nah, kita bisa. Terus kita suruh simulationnya sudah edit filter ya. Simulation mode and edit the filter to show a HTTP request. HTTP, wes. Oke, sudah HTTP. Filter ya, udah teredit kayaknya. Udah muncul HTTP-nya selesai. Terus open the web browser in any PC central. Kita suruh open ini ya. Jadi ini PC jadi bebas ya kita mau PC apa saja, bisa di home desktop, home desktop saja, PC ya. Desktop, we go to web browser, klik, and then ini sudah play ya, sudah play. Tinggal kita masukkan URL-nya, let's go ya, sorry. Apa? Wait, kayaknya progresnya belum terjawab. Go,
Brand server, but quick minimize, quick capture forward nanti. Jadi minimize terus capture forward, what forward, terus the capture forward. Kayak kita lihat ini. Oh jadi sebenarnya salah kita lihat. Jadi dari paketnya ini kan keluar dari sini. Tapi kita masuk masuk ke R2 harusnya tadi sampai internet baru kita ke sini. Ya, ke brand server ya untuk masuk ke dalam si brand server karena kan kita mau masuk ke brand server ya. HTTPS ke brand server. Masuk sini terus harusnya di jalannya sama. Kita ke internet. Tadi dia dia dari internet yang di bawah ya, dari internet yang di bawah ini terus dia masuk ke internet yang atas. R2 dan jalurnya bebas aja sih. Nggak pasti ini karena dia punya jalur juga banyak kan. Penting dia masuk dan sampai ke I1. Oh, tadi ini ya? Oh ya. Dari P1 ke S1 lah, dari S1 ke D1, lalu D1 sama. Lalu dia ke R2. Eh, R2 buat ke internet. Dan dia masuk ke jalur yang tadi. Dan seperti ini, eh, paketnya sudah sampai. Dan ketika sudah sampai ya, ya sudah. Paketnya dikembalikan lagi. Cek ping karena cek ping kan biasanya ada beberapa kali ya. Misalnya kita cek ping, saya muncul 3 kali biasanya. Atau kalau di dalam sorry, dalam bisa kita cek sampai tidak berhenti. Tapi dia ini yang penting adalah memperlihatkan jalurnya gitu ya. Uh, ini ditanya kan, what if device do device belong gitu. Sebenarnya uh, jadi kan ya, jadi D1 nah, kita lanjut saja di tahap selanjutnya ya. Step forward terus kita masuk ke CLI terus ini kita saja enable terus kita show run show suara apa ini flash ya sorry flash masuk kita show run 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 kita kasih pipe run terus kita kasih pipe seperti ini spasi include include tool current IP not pool aduh apa ini IP not pool tuh IP-nya itu ada 64 100 103 64 100 131 netmasknya itu 255 224 IP not inside source tulis 1 pool R2 pool jadi jawabannya seperti itu dan the address since not from the pool R2 ya, jadi uh, kita suruh klik lagi share forwardnya next
sudah. Terus kita di R2 ini suruh show IP net translation, show IP net translation. Ya, seperti ini kita bisa melihat uh, jadi dari UDP inside local outside. Jadi kita bisa melihat ada pro, ada inside global, ya inside lokal, inside outside lokal sama outside global. Dan di sini IP-nya itu ada yang UDP dan sisanya TCP ya. Dan kita bisa melihat di sini ya IP translation gitu seperti itu. Dan kalau kita cek di R4 terempat ya sama, kita enter dulu, kita enable passwordnya class, kita go IP translate final not translation IP-nya apakah dia dua satu dua tiga gitu ya. Jadi kalau ditanya did any private what the outside local IP address have in common ya, they are resolved from private use, jadi memang hanya digunakan untuk private use. Kalau ditanya apakah, sorry jadi pertanyaannya di sini, terus did any private address cross in internet gitu, jawabannya tidak ya, jadi dia nggak cross gitu. Terus di part 2 klik the reset simulation button and suruh reset dulu, sorry but uh, set set dulu ya, configuration server yes. Oh salah, oh my god. Set. Tak, itu ya aman ya. Tidak salah. Di sini investigate net operation, open the sini office, kita suruh open central PKA in home office sebenarnya nggak usah ini aja dulu, home office, home office. Jadi kita gunakan home office stop PC ya, stop desktop web browser, kita go ini play. Nah, dari home office sudah tergo, tergo central sudah tergo apa ya, ini prosesnya. Dari home office dia akan berjalan ke WRS ya, sesuai dengan kabel ya, terhubung internetnya ke modem. Dari modem itu dia akan masuk ke internet, dari internet dia akan masuk karena dia mau ke central server, dia harusnya akan jalan ke sini. Jadi dia ke R2 ke S3 langsung ke central central server PKE, jadi dia akan balik lagi. Baliknya harusnya dia jalan sama, tetap konsisten seperti ini. Dan kalau kita lihat di desktopnya dia ada sudah masuk Pak dalam central server PKE dan sudah di capture
Kalau kita ditanya sebuah pertanyaan gitu, to what device do those internet address belong gitu, apa yang yang dilakukan oleh si device ya. Ya, seperti itu. Sorry, sepertinya tadi kan pertanyaannya, to what device do those address belong gitu kan. Jadi apa device do itu. Alamat-alamat tersebut memiliki perangkat apa saja ya, alamatnya ini ya tadi ya, sorry, ya masuk seperti ini, terus dia akan kembali lagi ke atas. Terus lanjut ke the capture, udah. So what device do those address belong, sudah. On R2 run following, so buat lagi operation lagi, dua. Oh my god, IPnet translation. Ntar. Oh ini beda ya karena tadi kan eh, dia jalannya hanya jalurnya hanya sedikit, jadi dia terlalu banyak IP-nya. Dan di sini sudah show IPnet return to real time mode, di split real time mode, did all the web page apply the browser. Yes, ya, jadi kalau ditanya apakah semua halaman ini web muncul di browser, ya muncul ya. Terus kita akan melakukan terakhir conduct further investigation, ya melakukan investigasi lebih lanjut. Jadi untuk percobaan dengan lebih banyak paket HTTPS. Jadi sebenarnya kita akan baik di HTTPS-nya ataupun HTTP dan HTTPS-nya, kita akan melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Do not translation table is grow gitu. Apakah table terjemah NAT ini terus bertambah besar ya? Jawabannya adalah iya, karena akan ada entry tambahan seiring dimulainya percakapan baru. Setiap ada IP yang di ping atau ya percakapan lah ya, kontak dengan si IP ini, maka entry-nya itu akan bertambah. Terus di sini ada lagi pertanyaan, does WRS have a NAT pool of address? Jika apakah WRS itu memiliki kumpulan alamat NAT? Ya, jawabannya itu tidak ya. Jadi karena itu akan menggunakan alamat IP yang sama untuk semua paket. Jadi memang dia nggak akan punya kumpulan alamat NAT gitu. Sini is the below the is this how the computer in the classroom connect to an internet gitu. Jadi apakah seperti ini cara komputer itu, ruang kelas itu terhubung ke internet? Sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini, maka semua hal ini tergantung pada infrastruktur kampusnya ya. Karena cara mudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan situs seperti HTTPS, WhatSim Map itu, atau untuk menemukan apakah semua komputer di ruang kelas itu menggunakan IP sama. Kalau ditanya lagi di sini ada lagi, uh, why does not use for columns of address to and port gitu. Apakah dan mengapa NAT itu menggunakan 4 kolom alamat dan port gitu? Karena kolom-kolom tersebut itu dicantumkan alamat global internal, juga ada lokal, alamat lokal,
juga lokal internal, terus juga lokal eksternal, dan juga ada global eksternal. Seperti yang tadi itu. Dan itu memang perlu gitu untuk ditunjukkan. Di sini where is the network are inside global and inside lokal. Dimana kalau letak jaringan tersebut di dalam lingkungan lingkup global dan lokal. Alamat lokal internal ada di LAN, terus dalam setiap domain. Kalau alamat global eksternal itu berasal dari tautan di WAN ya, ke internet dan internetnya itu. Lalu terakhir ya, which the device service of not service operating, what do they have in the common. Jadi layanan NAT itu berproses di perangkat apa saja, dan apa kesamaan yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut. Maka kalau ditanya beroperasi di mana aja, dia itu biasanya beroperasi di kalau dari topologi ya, dia itu beroperasi di WRS, R2 dan R4. Semua itu menghubungkan LAN ke internal jaringan, uh, internal ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat dirutekan. Kita coba simpulkan ya di sini bahwa lab ini adalah eksplorasi murni dari NAT yang sudah dikonfigurasi pada WRS, R2 dan R4. Sebelum aktivasi dimulai, kita akan menggunakan uh, yang ada di perintah ini ya. Maka kita akan bisa mengecek dari skenario-nya, yaitu sebagai a frame travel gitu. Dia bakal melihat jalur-jalur mana saja yang dilewati untuk sebuah paket itu sampai ke dalam internet gitu. Sampai ke suatu web ya, seperti central server packet, brand server packet. Dan mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, karena di sini tidak ada presentation-nya, maka kita akan akhiri di sini saja. Terima kasih dan selamat